Nah, baik teman-teman, kita akan masuk di part kedua dari tutorial ASP.NET Core Identity. Nah, kita akan lanjut dengan topik untuk menambahkan menu registrasi dan login page. Nah, kemarin kita sudah menambahkan ASP.NET Identity, kemudian kita juga sudah menambahkan page untuk registrasi dan login ya. Jadi sebenarnya ini udah dibuatkan oleh ASP.NET Identity. Nah, kemudian nanti kita akan lanjutkan juga dengan autorisasi halaman. Nah, bagaimana cara mengautorisasi halaman? Kalau kita misalnya membuat controller baru, kemudian kita akan authorize ya. Setelah kita registrasi, ada usernya. Misalnya kita buat halaman yang hanya bisa diakses oleh user tertentu gitu. Nah, kemudian kita akan bahas juga bagaimana cara menampilkan user yang aktif sekarang. Misalnya kita sudah login. Nah, kemudian kita bisa tahu user yang login sekarang itu siapa gitu ya. Nah, kemudian kita juga akan membuat untuk logout ya. Nah, sekarang kita buka dulu projectnya. Kita akan coba jalankan .NET Watch Run. Nah, kemarin kita sudah mengenerate ya halaman untuk login, registrasi dan yang lain ya. Nah, kalau saya summary sedikit, nah di sini kita sudah menggunakan ASP.NET Identity ya. Nah, jadi di sini kemarin kita juga sudah menggunakan perintah untuk mengenerate beberapa page. Nah, page yang di-generate ada di sini ya, di area identity. Nah, di sini kalau kita lihat ada folder account, kemudian kemarin kita sudah buat form untuk login, kemudian form di sini juga kita generate form untuk logout dan register. Nah, kalau kita lihat di sini hasil generate dari ASP.NET Core ini tipenya adalah ASP.NET Razor Page ya. Jadi belum menggunakan MVC. Jadi mirip seperti ASP.NET Web Form dulu ya. Ada tampilan page-nya dan ada .cs untuk kode C#-nya gitu. Nah, kalau nanti kita mau pindah ke controller itu juga bisa. Jadi tinggal dipindah aja. Nanti untuk yang .cs ini dipindah ke controller, kemudian yang .cs HTML-nya bisa dipindahkan ke view. Nah, ini mungkin untuk mempermudah aja ya, hasil generate-nya itu ditambahkan di sini. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada form untuk registrasi dan form untuk login juga. Jadi sebenarnya kita sudah bisa login. Nah, kalau kita tes di sini, nah kita bisa ke halaman identity account register ya. Nah, di sini kita bisa register user baru. Misalnya namanya Joni, misalnya gitu ya, add passwordnya nah confirm password. Nah, kemudian kita klik register. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk melakukan registrasi. Di sini ada halaman untuk confirmation ya. Nah, di sini kita bisa confirm account. Sebenarnya nanti kita bisa buat ini ke email. Jadi konfirmasinya ke email. Nah, ini untuk mempercepat aja. Jadi kalau kita klik sebenarnya kita confirm ya. Nah, jadi emailnya sudah bisa digunakan. Nah, setelah ini kita bisa ke halaman login sebenarnya. Jadi di sini ada identity, kemudian di sini ada login gitu ya. Nah, ini sudah ada halaman login. Nah, kita juga bisa login dengan user yang sudah ada. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, cuman di sini belum ada halaman untuk logout ya. Dan
kalau misalnya kita mau register itu juga belum ada di sini untuk pertama kali ya. Kita harus manual menggunakan ini kan, account register gitu ya. Nah, gimana caranya untuk menambahkan link di sini? Nah, kita bisa kembali ke code. Ini saya close dulu. Nah, teman-teman untuk menambahkan menu, teman-teman bisa ke view ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di folder share. Nah, di situ ada folder namanya layout.cshtml. Nah, di sini isinya adalah kode untuk halaman kita kan. Jadi ASP.NET Core sudah meng-create halaman untuk kita kan, template halaman untuk kita. Nah, kalau mau dirubah bisa itu ya, kita kalau punya template sendiri. Nah, di sini kita bisa tambahkan link ya di sini. Nah, misalnya kita tambahkan untuk navigasi halaman registrasi ya. Nah, di sini namanya register. Nah, karena di sini kita menggunakan Razor page ya, dan di sini kita ada areanya ya, areanya identity. Kita juga perlu menambahkan di sini ya untuk pengaturan routingnya. Jadi kita akan tambahkan app map area control root. Nah, di sini name-nya identity, area name-nya identity misalnya. Nah, pattern-nya identity controller home action index. ID. Nah, ini parameternya ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah kita bisa tes dulu. Oke, di sini udah ada register ya. Kalau kita klik, nah bisa dia ke identity account register. Nah, sebenarnya di ASP.NET itu juga sudah disediakan ya page-nya, namanya login_login parsial ini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di sini sudah ada halaman untuk registrasi dan logout. Jadi kalau di sini ada pengaturannya ya.
kita menggunakan sign in manager dan user manager. Nah, sign in manager ini digunakan untuk mengecek apakah usernya sudah login. Kalau usernya sudah login, maka yang ditampilkan adalah menu ini, yaitu menu usernya siapa ya. Ini ditampilkan hello, kemudian usernya siapa gitu. Kemudian di sini ada untuk logout. Jadi menu ya di sini nama usernya siapa, terus di sini bisa untuk logout. Nah, di sini kalau belum login maka akan muncul tampilan register dan tampilan login. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau mau menggunakan ini, nah kita bisa tambahkan di sini. Nah, yang sebelumnya mungkin kita bisa hapus gitu ya. Kemudian kita tambahkan partial name sama dengan underscore login partial ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini otomatis ada ya, hello, terus nama loginnya. Kemudian di sini kita juga bisa logout. Nah, ya kan? Jadi ini udah dibuatkan sebenarnya di underscore login parsial di sini ya. Jadi ada untuk login, kemudian ada logoutnya juga. Kalau logout berarti dia akan langsung redirect ke logout.cshtml. Nah, kodenya seperti ini. Jadi dicek dulu ya. Kalau authenticate, ya kan, dia akan menjalankan logout ya. Nah, code-nya di sini. Ini kode untuk logout. Nah, seperti itu. Jadi mudah ya, sebenarnya sudah dibuatkan juga. Kalau halaman-halaman ini nanti mau dipindah ke controller juga dimungkinkan. Oke, itu tadi cara untuk menambahkan halaman registrasi, kemudian menu untuk login dan logout ya, berdasarkan statusnya. Kalau usernya sudah belum login, maka ada register. Kalau usernya sudah login, maka di sini akan muncul yang logout. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk membuat autorisasi halaman. Jadi nanti kita akan membuat satu controller baru di sini. Misalnya admin controller gitu. Admin controller. Nah, kemudian nanti di sini untuk halaman admin itu kita mau batasi gitu ya. Jadi pengguna yang akan mengakses halaman admin ini harus melakukan login dulu gitu. Jadi tidak bisa anonymous user. Jadi usernya harus login dulu. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini kita bisa menambahkan authorize. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa using Microsoft ASP.NET Core Authorization ya. Nah, kita authorize. Nah, kemudian setelah itu di sini misalnya kita mau menampilkan juga ya, berarti kita buat view-nya dulu, add view. Nah, di sini nanti ada admin ya. Nah, di sini kita akan menampilkan user yang login gitu. Nah, ini mirip dengan yang ditampilkan di partial login tadi ya. Tapi ini kan kita mau buat sendiri di sini. Nah, caranya sama. Di sini kita harus menginjek objek
user manager. User manager ya. Oke. Nah, di sini kita generate ya. Nah, kemudian kita akan tambahkan username-nya di sini. Username, user manager, get user name, user, view back atau view data juga bisa. Username nanti dikirimkan ke controller ya di sini. Username. Oke. Nah, di controller kita bisa tampilkan nanti di admin controller. Misalnya di sini admin page. Selamat datang. Nah, kemudian di sini add view back username ya. Nah, sudah. Kalau sudah kita cek. Nah, di sini kita bisa klik login atau kita coba akses dulu ya ke admin. Nah, ini apakah bisa? Nggak bisa ya, dia langsung redirect ke account login karena kita belum login. Jadi ASP.NET Core otomatis akan mengecek kita sudah login atau belum. Kalau belum, dia akan redirect ke sini. Nah, di sini kita bisa masukkan usernya. Kita login. Nah, di sini kita bisa masuk di admin page ya. Ini selamat datang, terus ini ada username-nya juga. Oke, seperti itu caranya, teman-teman. Nah, next, nanti kita akan lanjutkan bagaimana cara untuk menambahkan role ya. Jadi bagaimana menambahkan role. Kalau yang sebelumnya kita kan cuma buat user, tapi kita juga bisa menambah